Ali bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, yuhsyarun nasu, manusia akan digiring yaumal qiyamah, di hari kiamat, a'ra makanu qattu, a'ra dalam keadaan telanjang, mohon maafin, makanu qattu, dan tidak pernah dia seperti itu. Suatu ketika Siti Aisyah waktu, karena beliau adalah wanita mulia yang punya rasa malu tinggi, sangat berhak untuk bertanya. Di saat mendengar baginda Nabi bahwasanya kita akan dikiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak ada sehelai benang pun pada badan kita. Lalu Siti Aisyah mengatakan, alangkah malunya kita kan aurat. Dijawab oleh baginda Nabi, tidak ada yang berpikir tentang itu. Begitu dahsyatnya keadaan, nggak ada yang berpikir tentang aurat, syahwat segala macam sudah nggak ada semuanya. Tidak ada. Urusan kisah syahwat hanya kisah dunia saja. Yang kelihatan keadaan di padang mahsyar yang seperti itu sudah nggak mikir itu. Bahkan ya firul mar'u min akhi. Seorang ibu lari dari anaknya, anak lari dari bapak ibunya, saudara dari saudaranya, sudah nafsi cuma mikir dirinya sendiri. Bingung ukur mikir dirinya sendiri, nggak bisa mikir tentang aurat, tentang ini, nggak ada. Na'udzubillah, dan jangan bikin guyonan hal semacam ini. Ada sebagian guyon, oh asik ya, na'udzubillah, kenapa ngomong seperti itu? Ini padang mahsyar yang sangat mengerikan. Tidak mengenakan sehelai benang pun. Dan tidak pernah itu terjadi pada dirinya. Akhirnya kalau sama anak, sama ibunya pun masih ada popok, ada ini, maksudnya masih. Jadi betul-betul maksudnya tidak pakai baju. Wa ajwa makanu qatu ajwa makanu. Dia akan dalam keadaan lapar dan tidak pernah mengalami seperti itu sebelumnya. Jadi kalau di dunia ini pernah lapar, di sini lebih dari itu. Wa adma makanu qattu. Dan haus, dan tidak pernah mereka mengalami seperti itu. Jadi keadaan waktu itu betul-betul luar biasa, dahsyat. Wa ansaba makanu qattu. Capek, dan tidak pernah dia mengalami capek kayak begitu. Kayaknya gimana gitu loh. Maksudnya sembarangi, kamu capek ngapain saat ini? Laparmu kayak apa sih? Hausmu kayak apa? Nggak ada apa-apanya. Gitu saja. Faman kasa lillahi azza wa jalla, barang siapa mengenakan pakaian karena Allah, mengenakan pakaian, memberi bantuan baju karena Allah subhanahu wa ta'ala, kasahullahu, maka nanti di akhirat akan dikenakan baju. Nah ini kisahnya apakah di padang mahsyar? Ya, tentunya di padang mahsyar, dalam keadaan setelah itu akan dikenakan baju yang indah. Bukan tempat seksa. Ini gambaran bahasa nanti akan disurgakan, dimasukkan ke surga Allah. Wa man at'ama lillahi azza wa jalla at'amahu Allah, barang siapa yang memberikan makan karena Allah, maka Allah akan beri kecukupan nanti. Maka ini jawaban bahasanya setelah itu akan dimasukkan ke surga. Coba begini, keadaan di padang mahsyar semuanya seperti itu. Akan tapi nanti ada sebagian hamba yang tidak merasakan lapar di padang mahsyar, bukan di padang mahsyar kasih makan, suruh mampir warung, begitu bukan. Jadi penafsirannya banyak sekali, di antaranya penjelasan disampaikan bahwasanya bagi orang-orang yang ditolong oleh Allah di padang mahsyar itu yang katanya lebih dari 50.000 tahun, dan itu bukan ukuran hari dunia, jadi lamanya lama sekali, berkali-kali lipat umur dunia. Keadaan di padang mahsyar, mahsyar ini kehidupan baru lagi itu. Ribuan tahun saat itu. Bagaimana yang dengan dosanya waktu di dunia ini, ya tersiksa di situ. Yang nggak peduli dengan orang fakir akan lapar. Laparnya selapar-laparnya di situ. Hausnya sehaus-hausnya. Ya sepanjang dia berada di sana. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang disebutkan kalau ngasih makan di dunia maka akan dikasih makan oleh Allah di padang mahsyar itu? Makanya para ulama menjelaskan artinya apa? Tidak dilamakan di padang mahsyar. Sehingga sebelum lapar sudah masuk surga. Sehingga ada orang yang melihat padang mahsyar seperti kilat. Jadi hausnya sudah belum sempat haus.
Sehingga banyak nanti orang di padang mahsyar, ada yang melewati padang mahsyar seperti kilat. Bahkan sebagian menyebutkan dalam riwayat, menyebutkan ma baina dhuhri wal asri. Antara dhuhur dengan asar itu kan nepet. Dhuhur asar itu nyambung. Baru masuk, sudah nyampe. Begitu. Sehingga ada orang melewati padang mahsyar seperti kilat. Nah, kalau orang begitu nggak sempat lapar, nggak sempat haus, dan sempat merasakan capek yang tadi itu. Nah, semoga ini golongan kita. Makanya sebab-sebab ini ada silaturahmi juga seperti itu. Nah, ini kalau dihubungkan dengan itu kan sebenarnya bab silaturahmi juga. Kalau silaturahmi, orang nyambung silaturahmi dengan mahabbah, saling mencintaikan Allah, ini kan sebenarnya mengarah ke sana. Karena kita saling memberi akan muncul cinta. Karena dalam satu hadis Nabi, innal mutahabu Nabi jalali, mana orang hidup dengan cinta karena aku, sekarang aku berlai perlindungan di saat tidak ada perlindungan Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat dia akan meluncur ke surga dengan cepatnya. Ini ada hubungannya dengan membangun cinta di antara sesama, berbagi. Ini kan mukaddimah hidup yang indah. Indah di dunia sebelum masuk surga nanti. Wa man saqa lillahi azza wa jalla saqahu Allahu, barang siapa yang memberikan minum karena Allah, Allah kasih minum nanti. Kalau ini bisa saja belum masuk surga tapi sudah di muqaddimah surga, merasakan satu telaga dari telaga yang ada di padang mahsyar yang alirannya dari Kautsar, sungai Kautsar. Sebagian menyebutkan telaga Kautsar, yang benar adalah itu sungai Kautsar. Sungai yang mengalir dan nanti akan ditemukan di padang mahsyar ini, dan hanya orang-orang khusus yang bisa meminum. Setiap nabi punya telaga-telaga, dan paling banyak pengunjungnya adalah telaganya Rasulullah SAW. Yang cangkirnya sebanyak bintang di langit. Semua orang bisa, bahkan ada dalam riwayat yang bisa meminum dari tangan baginda Nabi. Artinya yang jelas kalau sudah minum la yadma'u ba'dahu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Berarti nggak ada neraka setelah itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.